lagu Tindi O Tindi. Ayo kita nyanyi sama-sama. Tindi o tindi ana si doe 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 tiano mo are tio kono inai buana owo setiano hendeka lodo lodo melengo. Halo Pehoi Banggona, salam Pokoaso. Kita sekarang berada di segmen Mebita Bitara yang merupakan rangkaian dari kegiatan Kolaka Literal Fest 2021. Segmen Mebita Bitara ini merupakan kegiatan diskusi yang membahas seputaran ragam atau hasana budaya Tolaki. Saya Satya Nuryamin dari Kolaka Art Movement yang bergerak atau berkonsentrasi pada pemberdayaan budaya, sastra dan seni pertunjukan khususnya teater. Gitu, Mbak. Kain. Saya Yin Antriani dari Lensa Nondolaki yang bergerak dalam bidang kegiatan hobi fotografi, hobi video maker dalam kaitannya dengan sejarah adat dan budaya Tolaki. Lanjut. Iya, saya Agus dari Kolaka Art Movement. Kolaka, gila itu saja. Jangan salah. Guys. Iya, kita kembali lagi. Jadi itu tadi perkenalannya, kawan-kawan. Ragam sastra Tolaki itu ada sangat banyak. Tidak hanya Singguru dan Suwa-Suwa, juga ada Pau-Pau, ada Anggo dan sebagainya. Hanya memang karena pembahasan kali ini tidak akan sepanjang itu, kami mengkhususkan diri untuk membahas Singguru dan Suwa-Suwa tadi. Barangkali kita langsung saja bahas Suwa-Suwa. Ya, kalau Suwa-Suwa itu kan kalau zaman dulu orang Tolaki kan kalau lagi berkumpul anak-anak muda, baik orang dewasa, orang tua dan anak-anak remaja. Jadi mereka ini apa? Ini logat. Ini saja. Banyak ini kayak editan teh. Logat. Iya. Enggak bisa juga. Semi formal. Jadi ini mereka orang tua, baik itu anak-anak remaja, dewasa, anak-anak kecil, biasanya itu mereka berkumpul di waktu-waktu senggang. Jadi mereka ini saling bersenda gurau. Jadi mereka saling bersenda gurau, bermain, ada yang bermain. Yang lainnya itu biasa mereka bernyanyi, Suwa-Suwa. Iya. Jadi mau susua, jadi Suwa-Suwa lagu tradisional Tolaki. Meskipun sayangnya saat ini Suwa-Suwa ini sudah tidak kita atau sudah jarang kita dengarkan kecuali dalam event-event tertentu. Kalau saya mau tanya nih ke teman-teman, Suwa-Suwa apa yang paling akrab dulu di masa atau ya kita pasti di masa kecil paling sering dengar itu di masa kecil. Suwa-Suwa. Lagu yang biasa kita kayak Tindi O Tindi, biasanya kan itu lagu yang agak jenaka. Lagunya kan agak jenaka itu kayak lagu Tindi O Tindi. Kayak lagu Ya. ini tuh. Kayak apa lagi semacam sebenarnya permainan syair kayaknya seperti itu. Kalau saya dulu sih yang saya dengar itu toh kayak Suwa-Suwa itu biasanya kalau kayak kita mau lagi tidur, biasanya kadang atau lagi santai-santai di rumah begitu, biasanya orang tua dulu kadang dia nyanyikan kita seperti itu kayak Suwa-Suwa, kayak dia perkenalkan kayak begitu. Suwa-Suwa nyanyian Tolaki dari turun-temurun orang tua kita, leluhur kita. Kayak contohnya tadi itu lagunya Ngane-Ngane, kayak lagu Ngane-Ngane seperti itu. Jenaka. Sifat jenaka. Mengandung humor seperti itu. Humor. Jadi kalau yang anak-anak muda lagi sedang berkumpul, mereka nyanyi itu jadi saling menghibur diri. Zaman dulu kan masih agak kurang kalau ya ada alat musik tradisional. Jadi kalau dulu kan belum ada elektron. Ya, zaman dulu. Jadi selain alat musik tradisional, mereka juga sambil bernyanyi tanpa diiringi musik. Hanya isi lagunya itu mengandung unsur yang jenaka, menghibur. Ya. Yaitu kegunaannya juga ragam sastra tradisional atau sastra lisan untuk kita mendengarkan kembali karena ada
ada kekuatan-kekuatan humor terutama di dialek Tolaki sendiri, di bahasa Tolaki sendiri itu menggunakan media sua-sua, pau-pau dan segala macamnya itu untuk pewarisan bahasa. Dan sebenarnya sih sangat menarik kalau kita bisa mengulik lebih dalam, tapi ini baru di awal saja di segmen Bita Bitara ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bahas lebih lengkapnya. Kembali ke Tindi O Tindi tadi ini. Ayo kita nyanyi sama-sama lagu Tindi O Tindi, ana si doe doe, doe tiano mo are tio kono, inai mbu ana owo setiano, hendeka lodo lodo medengo. Itu dia ya. Jadi kurang lebih seperti itu liriknya. Tindi O Tindi, ana si doe doe, doe tiano mo are tio kono, inai mbu ana owo setiano, hendeka a lodo lodo medengo. Terjemahannya Tindi O Tindi. Kalau menurut saya itu kalau kata tindi itu biasanya menyangkut nama sih sebenarnya. Tapi kalau secara artinya tindi sebenarnya itu keras. Mau tindi Ya, keras. Ini teman-teman buat yang tahu atau punya pemahaman juga bisa berbagi nanti, bisa berbagi komentar nanti di kolom komentar. Mungkin yang punya pengetahuan barangkali yang lain atau versi yang berbeda seperti itu. Untuk di lagu ini menurut saya, kalau dari lagu ini pencipta lagunya ini dia ingin mengungkapkan kepada seorang anak. Nama anak itu yang kalau menurut saya namanya Tindi, anak Tindi. Oh Tindi, nanti dia kayak seperti memanggil, menyampaikan. Jadi seperti itu, Tindi oh Tindi. Di kalimat yang selanjutnya kan inai bu ane, siapa anak ini? Jadi kayak dia semacam bertanya, inai bu ana, siapa anaknya siapa? Jadi kalau saya sih ini nama si anak yang dimaksud dalam lagu. Ya kan biasa kalau di dalam perumpamaan biasanya kan tidak ada nama. Misalkan kalau di Indonesia kalau si fulan, kata fulan itu sebenarnya tidak ada, bukan nama sebenarnya fulan itu, cuman penyebutan saja. Cuma penyebutan saja untuk menyebut seseorang dengan maksud tujuan si pengarang ini tidak ingin menyebutkan nama aslinya. Jadi yang menyebut si fulan atau si seseorang ini. Jadi barangkali Tindi O Tindi bisa jadi nama. Tapi memang dalam bahasa Tolaki ada namanya Motindi. Tadi disebutkan kata keras. Jadi sebenarnya jadi Tindi O Tindi. Tindi O Tindi. Tindi O Tindi. Kalau saya yang saya lihat itu di teksnya dan secara diartikan secara ini toh secara makna. Kalau yang saya lihat itu sebenarnya sifat. Jadi penggambaran sifatnya ini jadi kayak Tindi O Tindi itu kan sifat keras toh, sifat keras mungkin yang dimaksud itu orang yang menciptakan. Sifat kerasnya ini anak mau tindi. Jadi yang dimaksud mungkin itu anak kecil, tapi tidak disebutkan namanya, hanya sifatnya ini anak. Sudah dia keras, mau tindi keras, baru apa lagi tadi? Susah mungkin mendengar barangkali. Tindi O Tindi. Ana si doe. Ya kata ana si doe, ana itu anak. Nah, ini. Kalau kata doe Kak, kalau kata doe kosong. Jadi apa di kayak semacam sebenarnya kalau kita pahami itu tuh kayak semacam dia menyinggung sebenarnya, kayak ada singgungan di situ syair itu Tindi mau Tindi, karena ada anak yang kosong perutnya, kayak semacam kayak digambarkan begitu tuh, kayak kosong perutnya, keras, tapi pas besar perutnya, jadi kita lihat kayak mau dia pakai celana kayak lodo-lodo. Bagaimana kayak itu lodo-lodo kecilnya itu lodo-lodo itu cacing. Jadi atau kita terjemahkan per lirik barangkali Tindi O Tindi. Coba kita terjemahkan. Bisa kita langsung terjemahkan saja. Tindi saya mungkin akan sebutkan nanti teman-teman yang mengartikan. Jadi Tindi O Tindi, ana si doe Tindi, Tindi ana si doe, 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 ana si
keras 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 oh keras. keras oh keras Anaknya siapa? anaknya siapa Yang anak si doe anak yang perutnya Kosong, anak yang kosong. kelihatan kosong. Pasti ini harus dicarikan lagi. anak doe anak yang kosong Anak yang kosong. Ini kami menerjemahkan secara literal kawan-kawan secara arti kata. Secara arti katanya si doe. Mendaku tia Inaim bu anak Inaim buana. siapa punya anak Siapa punya anak? mendaku Mendaku tiano. Mendaku Oh, itu Setiano. iya buncit. buncit perutnya Cuci perutnya terus apa lagi hendeka Belum. bait kedua Bait itu kedua. Jadi dia cuman cuman punya dua bait masing-masing itu tiga lari. tiga lari Tiga lari. Jadi kalau dipersajakan tiga lari itu kayak tiga baris. Jadi tindi ana si doe. Tindi ana si doe. Doe tiano, moare tio kono. oh kosong perutnya kosong juga kayak Tioko ini di bawah dua perut perut Tuh, kasihan ini anaknya ini ya. Sudah Perutnya dia kosong. perutnya kosong. di bawah perutnya juga kosong Kayak seakan Tiano kosong perutnya dan di bawah perutnya juga kosong Tioko, jadi Tioko tuh di bawah perut, jadi ada dalam struktur struktur badan atau tubuh dalam bahasa Tolaki. perut lagi Kalau perut perut otia. Tioko di Tioko bawah tuh di bawah perut. kalau kayak perut dia itu biasanya Antara kan paha. diidentikan kita ke dengan lambung ya. tempatnya makanan toh iya kalau tiok pusar pusar Oh, ya di situ, bawah ya. pusar di bawah pusar itu tiok Tioko di bawah pusar kalau ya. dia ini tempatnya makanan misalnya lambung tuh di bagian atas Kasihan seperti sih itu. sebenarnya si Tindi ini. bukan sebenarnya bukan sebenarnya kasihan tindinya karena memang sifatnya itu kayaknya sifat Iya, itu sifatnya barangkali Iya, sifat. kenapa disebut Tindi untuk menggambarkan atau untuk merujuk karakternya si Tindi. Si Tindi ini pemahamannya kami. Lanjut ke lirik selanjutnya. Baris kedua, ke bait kedua. Inaim bu Inaim anak buana. Nah, oh setiano hendeka lodo medengo Inaim buana. siapa punya siapa anak punya anak oh Owo setiano Setiano, besar perutnya. Buncit perutnya Hendeka. hendeka lodo medengo seperti cacing cacing. yang menggunakan celana celana panjang kayak pakai jeans begini bagaimana kayak itu kalau kita Dodoran begitu dia pakai kalau kayak kita pikir dodoran. tidak masuk akal juga ini Jadi ada kata perumpamaan hendeka lodo medenggol. Jadi kalau apa dalam pembahasan ini ya, memang di ragam sastra Tolaki itu banyak memang perumpamaan. Nanti itu kita bisa bahas teman-teman perumpamaan bahkan ketika kalau teman-teman biasa mengikuti upacara adat itu kalau mendengar Tolepa Bitara itu banyak sekali menggunakan Iya. perumpamaan yang semuanya itu datang dari alam karena memang merujuk pada masyarakat Tolaki yang dekat dengan aktivitasnya memang karena bertani berladang maka mengambil citran-citran alam dalam perumpamaan itu seperti tadi. Jadi dia kalau saya dia lihat langsung itu yang kemudian dijadikan rujukan ya misalkan Tindi tadi bukan pada namanya bahkan namanya bukan Tindi itu si Iya. anak yang Iya. dijadikan ini Bisa tapi jadi, karena bisa jadi, bukan bisa jadi juga nama. bukan juga nama. Tapi karena karakternya mungkin si seseorang ini itu yang kemudian diberikan nama jadi Tindi Tindi. Sebenarnya kalau kita dengar itu apa kayak julukan iya tindi mau tindi biasa kan kayak sifatnya julukan iya kayak misalkan saya keras jadi dibilangin mau tindi kau padahal sebenarnya ada nama tapi karena mungkin kalau sifatnya orang keras jadi sering saja dibilang mau tindi kau tidak dipanggil namanya tidak disebut namanya inilah kita kenapa si foto laki nenek moyang kita kan tidak mengenal tulisan jadi kayak lewat ini kayak sosok begini mereka menyisipkan kayak
dinamakan itu Peoliwi, nasihat. Iya, Iya, nasihat. betul. Ya, Saya, ada saya lupa nasihatnya. tadi bilang itu Peoliwi ya. Ya, teman-teman. Peoliwi jadi lewat sastra lisan ini, karena nenek moyang kita kan tidak mengenal tulisan. Kalau Iya. sekolah dia tidak Tidak. punya tulisan. Kita memang Jadi tidak lewat- terlalu itu masalah tulisan tuh, karena memang Iya. ya, biasa ini dari nenek moyang kita dengar tradisi diceritakan kalau ada seperti ini dulu, Iya. dinyanyikan seperti begitu dulu, Iya. tapi itu kita tidak lihat Hanya ceritanya, jadi apa. hanya lewat kata-kata, lewat lisan, kata-kata secara lisan. Jadi berbagai macam bentuk-bentuknya penyampaian sastra dalam bentuk lisan. Jadi itu juga ya, maksudnya kalau saya tidak melihat itu sebenarnya mungkin kekurangan, sebenarnya itu bukan juga maksud saya. Ada memang daerah-daerah yang punya tradisi penulisan yang kuat, ada yang tradisi lisannya kuat. Nah, bagaimana kemudian bisa tradisi lisan ini itu bisa bisa diarsipkan atau didokumentasikan, karena itu tadi mengandung banyak petua-petua, banyak Peoliwi ya, Peoliwi Iya. itu pesan ya, Nasihat. pesan atau nasihat seperti Iya. itu. Mungkin akan lebih ini lagi kalau kita bahas lagi satu lagu, adalah lagunya Mumbakani, Ini Pewang Ibio, Molako Lako Mumbakani. Saya cuma sampai di situ, saya agak paham itu lagunya. itu di awal pengantar. Dari di awal. Jadi lagu Mumbakani ini itu sangat menunjukkan kekhasan dari masyarakat Tolaki ini, dari segi nama, ada nama Bio, ada itu sudah sangat khas Tolaki. Kemudian Mumbakani Aktivitas mengembala. aktivitas mengembala. Kalau yang kemarin bukan kemarin sebelumnya saya cuma tahu bahwa Mumbakani itu pergi makan sapi. Kalau yang saya paham ya, kalau saya Iya, yang itu kan bagi maco itu bagiannya yang Kegiatannya dari itu kegiatannya membakar. itu. Jadi kalau mengembala dia lepas ternaknya, nah dia tunggu yang menunggu ternaknya makan Dikasih makan rumput pagi-pagi, baru ditarik lagi, diarahkan pulang, dikasih mandi. jadi aktivitas ternaknya. Mumbakani ini tadi sempat teman-teman juga sebutkan ada bagian dari tanggung jawab anak muda di masa itu. Kalau mau menikah tadi Gus bisa diulangi kembali barangkali. Kalau itu tadi seperti lagunya Mumbakani kan kebiasaannya kayak misalkan saya cerita sedikit untuk yang diceritakan bapakku waktu dia masih muda kan kebiasaannya begitu. Waktu kecil itu pergi Mumbakani pagi-pagi, pulang terus pergi sekolah, hanya mungkin karena sampai tamat SD pergi sekolah, aktivitasnya itu Mumbakani dan bertani. Kan dulu masih banyak sawah, masih banyak sawah, jadi dia pelihara itu kerbau. Dan ketika anak muda mau menikah, salah satu syaratnya dulu itu kalau mau menikah, dia bilang bokap itu dia harus punya kerbau. Nah, makanya kenapa kayak semacam bukan lagi kebiasaan tapi wajib kayaknya mungkin orang tua dulu anak muda itu punya apalagi kerbau, karena itu syaratnya kalau mau menikah harus pakai kerbau, karena tidak pakai uang panai katanya dulu, udah bilang orang begitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang pernah dapat juga cerita seperti itu. Atau yang lain Biasanya memang orang zaman dulu kan kalau ada yang tidak ingin datang melamar Iya. menikahi gadis pujaannya, memang harus Gadis secara pujaan. fisiknya kerbaunya Kerbau memang harus ada memang katanya harus memang kerbau. harus memang kerbau. Jadi nyata sekali itu perjuangannya seorang lelaki, Iya. guys, untuk mendapatkan seorang gadis pujaan. Karena dia kalau dia tidak aktivitas Mumbakaninya tidak terlalu tidak terlalu saya berjuang ya, kalau kerbaunya kurus kan tidak menarik juga. Iya. Dan biasanya itu makin banyak kerbaunya berarti menunjukkan kemampuan Iya, derajat. betul Dan betul. derajat si perempuan ini. Jadi kalau perempuan berderajat tinggi seorang bangsawan, biasanya si laki-laki juga ini kan orang mampu juga ya, bawa kerbaunya lebih banyak. Harus bawa Ya, kerbaunya lebih banyak. menunjukkan status sosial. Status sosial. Ya itulah zaman dulu memang kita kan semakin banyak yang punya ternak atau luas tanahnya ya menunjukkan sebagai status sosial zaman Iya, dulu. betul. Ya. Jadi ini yang menarik ya, maksudnya ini yang menarik teman-teman. Maksud saya bahwa ragam sastra Tolaki tadi di dalam tadi sempat juga Kain menyebutkan bahwa atau memaparkan bahwa menunjuk bahwa lagu-lagu atau suasua itu menunjukkan beragam aktivitas, karena Tolaki itu kuat di tradisi tutur berbicara. Nah, jadi kearifan lokalnya diwariskan
melalui Ya. lisan, tradisi Nah, lisan. tradisi lisan. Kalau di beberapa daerah kan itu kuat ya, maksudnya kuat sekali tradisi menulisnya. Katakan kawan-kawan kita di Sulawesi Selatan ya atau Lontar. Bugis ada lontarnya. Jadi dengan sua-sua ini, dengan teman-teman yang sua-sua, maksud saya seperti Singguru dan segala macamnya, itu kemudian kekayaan Hasanah Tolaki ini diwariskan. Tadi sempat mungkin kalian bisa dijelaskan ulang lagi tadi yang sempat, mohon maaf ya tadi sempat terpotong kawan-kawan yang tentang PO Liwi tadi itu. Iya, melalui lagu sua-sua itu yang bagian dari sastra lisan, itu adalah bentuk nenek moyang kita itu menyampaikan nasihat atau teoliwi kepada generasi mereka, generasi muda yang akan datang. Jadi dia diwariskan apa yang mereka harapkan kepada generasi selanjutnya. Jadi itulah dia memberikan nasihat. Sebenarnya begitulah cara nenek moyang kita, karena tidak mengenal tulisan. Itu kayak apa lagi nih, kayak saya dulu mungkin itu waktu kayak masih kecil tuh kadang kita kalau kita mau tidur kita lagi main-main kan dulu tidak ada televisi. Iya. Pokoknya buat televisi tidak ada lampu listrik, yang ada balita gitu yang pakai minyak tanah. Ya begitu nih, paling kalau kita lagi kumpul-kumpul sudah makan pasti dikasih biasanya nasihat atau tidak. Saya biasa pernah diceritakan kayak cerita-cerita dulu, kita penasaran begitu kenapa bisa seperti itu, paling diulas ceritakan deh, diceritakan kayak begitu lagi kembali. Hanya memang tidak ditulis, jadi kayak tidak ada yang kita baca, jadi kita dengar saja, kita dengar ya, yang bisa kita ingat itu masih kayak terbayang-bayang. Tapi kalau yang kita tidak bisa ingat karena sudah lampaui, tapi kalau itu diulang lagi kembali, misalkan kayak kita dapat lagi dalam bentuk nyanyian, sua-sua, pasti kita ingat, oh saya pernah dapat ini, saya pernah dikasih dengar. Jadi memorinya kita itu teringat kembali. Ya. Jadi sebenarnya ada banyak sebenarnya bentuk pendokumentasian itu, dan apakah kemudian itu menjadi kekurangan misalkan ketika kita tidak menuliskannya, ya mungkin ada yang menganggap itu kelemahan, tapi kan pasti ada bentuk-bentuk yang lain. Makanya kemudian ada kita kenal ragam-ragam sastra lisan. Entah di daerahnya teman-teman itu mungkin berbeda. Kalau kami di Tolaki itu mengenal itu tadi, ada ini tadi sua-sua, ada Singguru, ada pau-pau, ada anggo, ada moanggo, ada juga kinoho. Nah, ada kinoho juga dan lain sebagainya. Kalau teman-teman juga punya versi yang lain tentang Mombakani dan Indio Tindi, atau punya interpretasi lain atau tafsir lain, barangkali bisa nanti di kolom komentar memaparkan juga penjelasannya supaya kami juga dapat pengetahuan atau pemahaman baru. Tapi apa mau dilanjutkan tadi yang Mombakani, karena itu mungkin bisa, karena Mombakani ini liriknya panjang. Liriknya lumayan panjang. Teman-teman bisa sekarang kan ada yang mempopulerkan kembali lagu-lagu tradisional, bisa didengarkan di situ. Yang kalau saya sih lebih ke penggunaan kosa katanya barangkali. Kalau kalian bagaimana? Kalau saya lebih kayak misalkan kayak Nomo Wingi, Pewangu, Ibio, Molako, Nolako, Dia kata no itu dah. Dia pergi. Lako, Mombakani. Itu yang selanjutnya saya makanya saya bilang itu tuh kalau kita dengar itu lagu kita familiar sekali, tapi kalau kita mau nyanyikan kembali kayak liriknya agak panjang sekali toh, tapi kalau kita dengar itu memang asik sekali itu lagu. Ada beberapa nih versi yang pernah saya dengar, ada yang versi sekarang itu kan kayak lagu-lagu elektron itu kayak populer sekali, tapi ada juga versi anunya dulu itu yang pernah saya nonton videonya, itu anak kecil yang pergi menggembala kerbaunya, kayaknya kalau saya tidak salah agak warna putih itu. Itu atau teman-teman mungkin punya rujukan lagu yang memang lagu Mombakani dan Tindo Tini ini yang betul-betul dinyanyikan secara secara tradisional, belum ada campuran misalkan elektronik, lirik asli mungkin bisa dibagikan juga di kolom komentar. Belum ada alat musik yang dipakai mengiringi. Jadi Kalau mungkin toh ada, kalau kan dulu orang pasti kayak gong, gambus atau kanda-kanda uta, paling itu ore. Kalau sekarang kan elektron. Atau ada yang mungkin yang mungkin dikasih lihat di versi yang kayak di TikTokan begitu. Kalau bisa kalau ada yang lirik aslinya seperti itu, atau musik bukan musik yang tradisionalnya, mungkin bisa teman-teman mungkin memberikan rujukan barangkali supaya juga bisa membantu kami sehingga pembahasan kami nanti bisa lebih panjang.
iklan lewat. Tapi kameramen cek dulu he. Langsung kasih Jalan video. mau bakar-bakar lalu kita bawa potong-potong. Enggak Ji. Begitu. Ada 10 menit. Kerjain kita itu kalau begitu. Hmm. Kira kita dalam. Kira kita dalam hari ini. Ya orang hai juga orang ini. Nah, mau Tio kamu kah? Ware itu tiok. Wah, itu. Kalaupun juga diterjemahkan, sih lagu Mumbakani ini ya lumayan panjang, tapi yang bagian awal itu ada kata bio. Ini nama khas. Ya, nama Bukan. khas Sebenarnya ciri. atau ciri Iya. untuk penyebutan anak laki-laki. Kalau memanggil bio sudah pasti itu anak laki-laki. Iya. Kalau bio sudah pasti laki-laki. Sebenarnya itu merujuk pada jenis kelamin. Iya, kalau sebenarnya bio bukan jenis kelamin sih, alat. alat. Iya. Jadi supaya ini tidak ini bukan untuk ini kan kawan-kawan, tapi arti aslinya adalah itu. Makanya dulu di zaman masih ada orang tua yang memang namanya melekat ke situ, kayak tadi sempat disebutkan sama Kak Iin bahwa penamaan atau perumpamaan yang biasa masyarakat Tolaki lakukan itu gunakan itu merujuk satu atau merujuk banyak hal yang ada di langsung di sekitarannya mereka. Seperti itu. Apakah itu tanah, apalagi pohon, apa dan burung. Kayak misalkan itu kan ada yang orang tua dulu kasih nama, kalau misalkan pas lahir tuh dia lihat burung pas lahir dia kasih nama kayak nama burung itu. Kayak Ada begitu. Sesuaikan dengan kondisi Kondisi. kehidupan sehari-hari. Tapi kalau yang bio ini memang dia khas, memang panggilan anak-anak Iya. biasa. Kalaupun dia tidak panggil nama, kalau yang sekarang misalkan ada nama apa? Kita punya nama lengkap Iya, semua, kayak tapi misalkan mau misalkan dipanggil Agus, Agus. tidak mau panggil nama lengkapnya, dia suruh Bio datang dulu sini, bantu dulu bapak, kan kayak seperti itu. Biasanya itu karena nama-nama kesayangan. Biasanya Nama nama kesayangan. Nah memang dulu waktu di rumah itu kalau kita waktu masih kecil jarang panggil nama. Iya. Panggil biasa bio. Kalau misalkan om-om, tante tuh panggil bio. Tapi Kalau- memang itu secara literal arti langsungnya ya memang merujuk pada, mohon maaf, alat kelamin dari laki-laki. Makanya tadi saya bilang bahwa sudah pasti kalau yang dipanggil bio itu adalah anak laki-laki. Cuman sedikit saya kasus yang menggunakan nama bio ini untuk perempuan, hanya sedikit, tapi hanya sedikit seperti itu. Terus nomo wingi pewangu. Bangun pagi. Pagi bangun. Wingi. Bangun Wingi kan itu pagi-pagi. Nomo wingi itu pagi-pagi subuh. Iya, subuh. Masih dalam keadaan. Jadi kayak bagaimana kayak itu kalau mau wingi kan malam, nomo wingi berarti pagi. Berarti masih gelap. Masih gelap. Subuh. Tapi sudah mau Tapi sudah mau pagi. Gitu. Jadi sudah lihat kan aktivitas masyarakatnya pagi-pagi sekali sudah bangun. Nolako Mumbakani. Gembala. Pergi nolako. Gembala jadi teman gembala dia pergi mitar itu kayaknya kerbaunya dikasih makan. Penciptaan ini itu terinspirasi dari lingkungan atau alam sekitar di mana masyarakat Tolaki itu berada, yang umumnya memang berladang, berkebun, seperti itu. Jadi barangkali kalau untuk yang suasua nanti teman-teman bisa juga nanti mencari dan membagikannya juga ke Banyak kami. sih. Kalau Suasua itu ada banyak. Kalau Yang di apalagi kesempatan ini cuma kayak- bisa bahas tindio-tindi sama Mumbakani. kalau mungkin yang kalau lagu daerah Sulawesi Tenggara yang pernah dapat di sejarah kayaknya lagu daerah Sulawesi Tenggara itu kayaknya yang tahu itu yang masuk dalam daftar PP ya tawa-tawa Peiya tawa-tawa. itu. Nah, itu juga ada Peiya Molulo tawa-tawa. juga, Molulo. Banyak Hulo sama ya itu ada banyak sebenarnya ya, cuman di kesempatan kita karena kita terbatas jadi kita cuma hanya bahas tindio-tindi dan Mumbakani. yang paling kayaknya yang lebih duluan yang paling duluan itu. Dan itu keren, membahas ragam sastra daerah itu saya kira itu keren dan teman-teman bisa melanjutkan dalam bentuknya atau dalam versinya teman-teman Tahu masing-masing. Kreasi masing-masing. Anandonia, anak baru sekarang itu kan ada apa lagi itu? Ada menguruwai podenya kita pode ini apa ya, dan sebagainya. bisa Saya kira itu melanjutkan menarik ini. sekali kalau mereka pelajari kembali, menghidupkan kembali tradisi-tradisinya orang tua Iya. dulu. Dalam versi zaman Ah, sekarang dalam karena versi- budaya kan fleksibel, Iya, mengikuti zaman. Dulu saja zaman dulu kan pakai gom, Pakai tapi gom. karena sekarang mengikuti perkembangan
setengah pakai jaman elektron pakai pakai elektron. elektron lebih banyak yang lebih sekarang orang-orang